Saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sambil kita mau angkat satu nyanyi. Ubahlah kami Bapa, bentuk setiap hidup kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah kami, jamahlah kami, jamah setiap hati kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami Tuhan, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami Tuhan. berkaryalah Roh Kudus Ya Tuhan, di sini. berkaryalah Berkaryalah dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu, jamah kami, jamahlah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Biar Roh-Mu berkarya dalam hidup kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah kami, jamahlah kami, jamahlah siap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuk setiap hati kami Tuhan. Amin. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuk setiap hidup kami Tuhan. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ubahlah kami, bentuklah kami Bapa, jadikan mari saudara sekali lagi dengan satu permohonan kita mendatang kepada Tuhan, katakan, ubahlah kami Tuhan. ubahlah kami Bapa,
Hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami, Tuhan. Jadikan kami sesuai Amin. dengan firman Oh Tuhan, ubahlah kami, bentuk setiap hidup kami, Tuhan. Jadikan kami. Sekali lagi saudara, mari sambil kita bangkit berdiri. Ubahlah kami, ubahlah kami. Ini permohonan kami, Tuhan. Jadikan kami sesuai dengan firman. Amin. Ubahlah kami, Bapa, bentuk setiap hidup kami, Tuhan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami. Ubahlah kami, Bapa, Bentuk setiap hidup kami, Tuhan. jadikan kami sesuai Ya Tuhan. firman. Oh, ubahlah kami, bentuklah kami. Jadikan kami. Sama seperti Sekali lagi saudara, ubahlah kami, bentuk setiap hidup kami, Tuhan. Ubahlah kami, Bapa, Oh, jadikan kami sesuai firman-Mu, Tuhan. dengan firman-Mu. Ubahlah kami, Bapa, bentuklah kami, Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami, jadikan kami sama seperti Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah yang besar dan mulia. Tidak ada yang lain yang kami puja, kami sembah. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menyatakan diri hanya di dalam satu nama. Itulah Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk membuka pintu sorga bagi kami. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Urapi kami semua, persiapkan hati kami. Tidak ada yang menolak firman Tuhan, melainkan kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Bersama istri saya sampaikan sama saudara semua, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini saya berbicara tentang persepuluhan, menyenangkan hati Allah. Apa saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Ya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Persepuluhan. Salah satu yang menyenangkan hati Tuhan adalah mengembalikan miliknya Tuhan 1/10. Itu bukti ya bahwa saudara mau mengasihi Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Ya, persepuluhan ini menyenangkan hati Allah. Dari mana saya mendapatkan tema ini? Ketika kemarin satu hari pagi saya sembahyang hari Sabtu pagi, saya ditegur oleh Tuhan karena saya dalam bulan Juni itu ya, karena kesibukan habis dari Jakarta dan sebagainya, dan ada yang lain-lain kesibukan, sehingga persepuluhan yang biasa saya sampaikan setiap bulan itu terlambat. Ya, saya terlambat.
bukan tidak mengembalikan, sebab saya mengembalikan milik Tuhan sejak saya lahir baru. Percaya Tuhan, diubahkan Tuhan, ya, dari orang yang begitu mengejar uang, ya, siang malam saya kerja, ya, saya lepaskan itu semua berhala uang sejak saya baru lahir baru. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, jadi hamba Tuhan hampir 50 tahun. Ya sudah saya bayangkan. Semua anak-anak saya dari kecil, umur 5, 6, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah diajar, dididik, mengembalikan milik Tuhan. Dari mana anak-anak itu punya penghasilan belum bekerja? Oh, anak-anak yang menerima uang jajan, anak-anak yang dikasih oleh keluarga saya, mungkin ampau-ampau, itu orang Tionghoa ada ampau, amplop merah. Itu anak-anak saya didik. Bacakan ayat, kembalikan milik Tuhan. Ya, dan bukan hanya itu, memberi persembahan. Dari kecil sampai tua, mereka sudah berkeluarga, anak-anak sudah sekolah selesai. Yang satu sudah mau menikahkan anak. Mereka tidak lupa untuk selalu mengembalikan milik Tuhan dan memberi korban persembahan. Karena dididik dari kecil. Ya. Serah kalau mendidik anak seperti itu, masa depan daripada putra-putri saudara, mereka akan hidup walaupun jauh dari kita. Mereka hidup takut akan Tuhan dan selalu ingat perintah-perintah Tuhan, dan engkau akan melihat anak-anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Walaupun bukan berkat Tuhan yang kita harapkan, tapi ketaatan kita, ya, mengasihi Tuhan bukan di bibir, bukan perasaan. Mengasihi Tuhan itu satu tindakan nyata. Melakukan perintah Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Ya. Karena itu mari hari ini kita dengar baik-baik. Kalau saudara mau hidup baik-baik di tengah-tengah kesulitan, ya, tidak ada kata terlambat dari Tuhan untuk menolong kita. Maliaki 3 ayat 6 sampai 12. Kitab Maliaki adalah kitab yang terakhir dari perjanjian lama. Ya, sesudah itu masuklah dalam perjanjian baru. Ada baiknya saudara mau belajar baca. Maliaki itu cuma 4 pasal. Di situ berisi banyak teguran kepada para imam, teguran pada bangsa Israel, dan dimulai dengan tema itu satu, Tuhan mengasihi Israel. Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang adalah kasih dan mengasihi. Tapi sesudah itu Tuhan tegur para imam dan bangsa Israel karena banyak pencemaran korban. Lalu kemudian pasal 2, murka Tuhan terhadap para imam. Ya, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur. Tuhan datang untuk menghukum. Kemudian pasal 3 ini, di situ ada pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Dan kemudian ada kemenangan terakhir bagi orang benar, lalu harinya Tuhan. Baca baik-baik 4 pasal, saudara baca di rumah, akan memberi manfaat besar untuk kehidupan rohani dan kehidupan jasmanimu. Mari kita mendengar Maliaki 3 ayat 6 sampai ayat 12. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, Ya. dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku,
maka aku akan kembali kepadamu. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Ini waktu kita kembali pada Tuhan. Di zaman akhir zaman ini, manusia akan mengejar uang. Manusia mencintai uang. Manusia sulit untuk percaya dan diajar. Tapi saudara, kita waktu-waktu ini harus belajar, mau diajar, mau belajar, mau dididik. Supaya nanti kerajaan surga jadi milik kita. Bukan hanya kepercayaan di dunia ini lalu kita pergi ke gereja, tapi kita tidak melaksanakan perintah Tuhan. Sejak nenek moyangmu engkau sudah menyimpang, kata Alkitab. Terus, Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? ya, Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. ya, Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? dengan cara bagaimana saya menipu Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan Ya. persembahan khusus. Bolehkah manusia merampok? Menipu itu merampok. Ya, tidak mungkin. Tuhan, mereka tanya, dengan cara apa saya menipu Tuhan? Tuhan bilang apa? Jawabnya, dengar baik-baik. Kamu telah kena kutuk, Ya, tetapi kamu masih menipu aku. Ya. Ya, kamu seluruh bangsa. seluruh bangsa tak terkecuali. Kamu kena kutuk karena menipu. Banyak orang susah hidupnya. Susah, tak pernah lepas dari susah. Kurang, minus, selalu minus. Ya. Karena kena kutuk. Dalam perjalanan kehidupan saya jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, rohnya baik. Waktu saya masih di tempat lama maupun di daerah Sulut selama 30 tahun lebih ini. Tidak sedikit orang-orang yang saya beri bantuan. Baik yang kecil, baik yang sampai jutaan. Saya tidak pernah menyaksikan orang itu mengembalikan milik Tuhan. Saya tidak menuntut untuk kepentingan saya. Saya mengajari saudara kepentingan saudara sidang jemaat. Kalau kita mau dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, hati-hati dengan yang namanya uang. Uang dan kekayaan ini tipu daya. Ya, satu ketipuan daya atas manusia supaya manusia terhilang, lenyap, masuk dalam penghukuman kekal. Ya. Terus lanjut dibaca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawa seluruh persembahan persepuluhan. Terus, Supaya ada persediaan makanan di rumahku. ya, Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. ya, Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan. Tetapi di Maliaki 3 khusus soal persepuluhan, Tuhan berkata, ujilah aku. Ya, kita tidak boleh mencobai Tuhan, tidak boleh menguji. Tapi Tuhan berkata, ujilah aku. Dalam hal apa? Persepuluhan. Lanjut. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, Ya. dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak Ya. berbuah bagimu. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Nah, supaya Tuhan menghardik apa-apa yang merusak nafkah hidup kita. Kutuk. Ya. Ayat 12. Maka segala bangsa
akan menyebut kamu berbahagia, Segala bangsa menyebut kamu berbahagia. sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Saya tadi malam saya merenungkan, kira-kira ini perkara yang saya sampaikan menjadi sensitif bagi orang mendengar. Tapi apa yang harus disampaikan, saya sampaikan. Ya, karena saya awali tadi bahwa saya yang lebih dahulu pelayan di mimbar, pelayan-pelayan di mimbar ini semua. Ya, jangan sampai menipu, merampok. Jangan sampai takut manusia tapi tidak takut Allah. Dengarkan baik-baik. Dunia sudah diambang kepunahan. Mau masuk surga atau masuk neraka, terserah kita. Ya. Matius 10 ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Apa yang dibisikkan ya di telingamu, seperti yang Tuhan bisikan kepada saya. Setelah saya dikoreksi Tuhan, perlu menyampaikan secara terbuka. Ya, dulu saya berkhotbah tidak pakai YouTube. Sekarang saya berkhotbah ada YouTube. Walaupun tidak banyak mendengarnya, tapi saya percaya, ya itu bagi orang yang lain juga, bahkan bagi semua umat Tuhan, orang percaya. Tunjukkan percayamu lewat tindakan, tunjukkan kasihmu lewat fakta kenyataan hidupmu, bukan basa-basi. Kalau saya bicara saya mengasihi Tuhan, saya harus buktikan bahwa saya mengasihi Tuhan. Itu bukan perasaan, bukan lips service, ucapan bibir, tapi dari fakta kenyataan, dari hal kecil. Hal kecil itu 1/10. Ya, ini bukti bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Ya, tolong dibaca ayat 26 dalam Matius pasal 10 tadi. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, Ya. karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Nah, Tuhan memberi saya kekuatan. Tidak satu pun yang tertutup tidak dibuka. Jangan takut. Ya, terus. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, Ya. tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, saudara, kita jangan takut manusia, tapi takut pada Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Manusia bisa bunuh tubuh saya, tapi manusia tidak bisa membunuh jiwa dan roh saya. Tapi takut kepada Tuhan yang bisa menghukum bukan hanya tubuh, tapi jiwa dan roh dalam lautan api. Ini manusia seringkali takut pada manusia, takut, tapi tidak takut Tuhan. Kalau kita mulai menerima Roh Kudus, Roh Tuhan, maka kita adalah orang yang pasti takut akan Tuhan. Ya, orang Kristen harus belajar takut Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan harus belajar takut Tuhan. Ya. Maliaki ini tadi saya katakan cuma 4 pasal. Di pasal 1 di situ Tuhan mengasihi Israel. Kalau kita ditegur oleh Tuhan, itu karena dikasihi. Seorang ayah yang sayang anaknya, dia hajar anaknya pada waktunya, ditegur.
Kalau saudara tidak suka anakmu berhasil, anakmu jadi orang baik, kamu tidak pernah tegur, tidak pernah hajar, tidak pernah dipukul. Tapi Tuhan mengasihi, itu sebabnya dia menegur. Imam-imam pada waktu itu ditegur hebat. Pencemaran korban-korban. Nah itu. Kamai. Ya. Di pasal 2. Itu murka Tuhan terhadap para imam. Ini orang yang bawa korban-korban yang tidak benar. Ya. Maliaki 1 ini ayat 6 tolong dibaca. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Ya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya. Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, Ya. hai para imam yang menghina namaku. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Jangan beri persembahan cemar, hidup yang cemar. Kalau saudara melayani Tuhan, kuduskan dirimu. Kalau saudara jadi imam-imam, kuduskan dirimu. Kalau saudara adalah jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kuduskan dirimu. Jangan memberi persembahan yang cemar. Ada dosa tidak diselesaikan. Ada ketidaktaatan tidak diperbaiki. Ini persembahan cemar, begitu banyak. Saya ingat seorang hamba Tuhan senior, hamba Tuhan tua, berkata kepada saya. Karena saya katakan kepada dia, Pak, saya jemaat kecil. Dia bilang, jangan kira kalau ada gereja besar jemaatnya. Belum tentu. Itu tidak diukur dari besar dan kecil. Kecil 10 orang, 20 orang, tapi kalau semuanya takut Tuhan, melaksanakan firman, itu bagus, berkualitas. 1000 orang, tapi 990 orang tidak benar. Mana yang lebih baik? Ya, mari kita dengarkan, pasang telinga baik-baik. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan, Israel rohani. Ya, mari kita lanjutkan baca sampai ayat 7 selesai. Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Ya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, Ya. tidakkah itu jahat? Ya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Ya. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Ya. Firman Tuhan semesta alam. Pasal 2. Ini murka Tuhan terhadap para pemimpin-pemimpin, imam-imam yang seringkali berkoar-koar di mimbar. Tapi karena mata Tuhan melihat sampai di mana kita, hormat kita terhadap Tuhan. Ya. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Imam-imam kita yang melayani di dalam rumah Tuhan. Terus, Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, ya, firman Tuhan semesta alam, ya, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. ini bukan rame-rame, pinter melayani, pinter nyanyinya, disko, dileskan, cara-caranya nyanyi bagaimana. Itu perlu saya tidak katakan nyanyinya sembarangan. Tapi yang dilihat Tuhan bukan lihainya di atas mimbar nyanyi, ya. Tapi bagaimana hidup kita, itu yang diperhatikan Tuhan. Betapa fasihnya pun seorang berkhotbah, tapi bukan itu yang diperhatikan Tuhan. Bagaimana hidupnya itu. Terus
dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Ya, ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan Ya. kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Seorang imam harusnya mempunyai pengajaran yang benar di mulutnya. Tidak takut pada manusia. Kalau memang harus menyampaikan, sampaikan. Apa yang dibisikkan pada waktu kau berdoa dalam kamar di tempat itu, yang tidak ada orang lihat, itu ditrompetkan. Pengajaran yang benar ada di dalam mulutnya, dan tidak semua orang bisa menerima kecuali orang mendapat anugerah, kemurahan. Ya, lanjut. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, Ya, ia mengikuti aku. kita harus ikut Tuhan, hati damai, sejahtera, jujur. Ya, jadi saudara tidak gampang berdiri di mimbar, duduk di mimbar, saya duduk. Tidak gampang. Setiap kata yang diajarkan, disampaikan, dipertanggungjawabkan. Itu ada orang komentar, begini, begitu, khotbahnya 1 jam, boleh lama, begini, bisa tidak begini, begini. Saya cuma anggap orang ini masih buta, belum dilahirkan kembali. Kalau orang sudah dilahirkan kembali, luar biasa. Dia begitu haus dengan kebenaran, begitu haus dengan firman. Itu yang saya alami dulu. Kan sampai hari ini. Ya. Saya tidak punya FB. Tidak punya itu satu IG apa? Geram-geram apa itu loh. Gak punya. Saya punya HP. Saya menyaksikan YouTube. Saya suka dengar hamba-hamba Tuhan yang baik-baik. Khotbahnya yang baik-baik, yang benar hidupnya. Ya, saya suka perhatikan, dengar itu. Ya, asik sudah duduk. Coba saudara, saya duduk di situ, orang khotbah sini, enak saya catat. Ya, makan, menikmati. Jadi Tuhan memarahi bangsa Israel, terutama imam-imam. Pengajaran yang benar harus keluar dari seorang imam. Ayat yang ke-7, Maliaki 2. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Ya, Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. harusnya seorang imam seperti itu. Pengajaran yang benar keluar dari apa? Mulut. Bukan cuma ngambil hati orang. Tidak. Ya. Itu. Nah, kalau saudara baca yang berikut, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur, perceraian. Itu yang marak sekarang ini. Ya. Ya. Ayat 13 dari Maliaki 2. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Ya, Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, ya, dengan tangisan dan rintihan. ya, Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan, ya, dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. ya, Dan kamu bertanya, oleh karena apa? ya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Nah, ini kan Tuhan lihat. Jangan saudara pikir mata Tuhan tidak lihat. Dalam Taurat dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Matanya Tuhan menjelajah seluruh bumi, memperhatikan manusia. Biar kita sembunyi sampai di mana, tidak bisa. Ya. Terus
yang kepadanya engkau telah tidak setia, Ya, padahal dialah teman sekutumu Ya. dan istri seperjanjianmu. itu jaga pernikahan. Makanya saya selalu kasih ingat anak-anak muda, jaga nikahmu. Tidak sembarang jalan. Kecuali memang kamu sepakat. Sepakat pun menikah. Oh kuno ini pendeta, tidak kuno. Saya tidak larang saudara jatuh cinta. Saya pun pernah jatuh cinta. Tapi yang saya memberitahu, hati-hati. Ini marak sekarang. Kembali seperti zamannya Nuh, kawin ceri, kumpul sapi, tidak menikah. Ya, hati-hati ya. Aduh, tapi saya sudah terlalu cinta. Tahan sedikit. Kalau seorang perempuan, wanita muda, tahan. Ada hargamu sedikit. Kan sombong tidak. Tahan. Yo. Coba yang saya ajarkan ini sangat baik. Dan itulah yang saya ajarkan kepada putri-putri saya. Dan putra-putra saya. Dan cucu-cucu saya. Ya. Supaya bahagia hidupmu. Orang mau masuk nikah, cari bahagia saudara, bukan cari ribut setiap hari. Memang dua yang disatukan menjadi satu tidak mudah. Masing-masing punya perangai, masing-masing punya sifat-sifat tabiat dari didikan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak tahu mendidik anaknya, kamu dapat susah itu. Susah. Ya. Kalau ayat 14 dari Matius 3, tolong Maliaki 3, tolong dibaca. Kalau tadi persepuluhan, sekarang soal ibadah. Perhatikan. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Ada orang pikir beribadah itu apa? Cukuplah sebulan sekali, 2 minggu sekali, 1 minggu sekali aja. Kalau saya diajar dari saya lahir baru, seminggu 3 kali. Ibadah doa saya datang, ibadah pendalaman Alkitab saya datang, ibadah minggu saya datang. Banyak untungnya, Anda bisa melihat. Anak saya latih begitu juga. Dan ada untungnya. Senang. Ya. Ketika anak harus keluar di luar kota, saya lapang dada. Oh, tapi itu cewek-cewek garis saya lapang dada. Mereka sudah dibekali dari kecil takut Tuhan. Ya, ini Maliaki ini jangan dibuang, baca dengan baik. Ya, ini teguran nasihat Tuhan yang baik untuk kita. Kalau saudara baca ya soal ibadah ini ayat 17, 18 saja baca. Maliaki pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Ya. antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Ada bedanya orang yang suka ibadah, beribadah dengan tidak. Beda. Nanti pada hari kegoncangan beda. Tidak mungkin apa yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Ini perlu hati tulus. Bukan kewajiban. Seringkali orang melakukan kewajibannya. Harus terpaksa melayani karena saya pelayan. Jangan seperti itu.
taruh di hatimu suatu ketulusan, takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan ketika kita harus melayani. Ya. Pasal 4 itu hari Tuhan. Terus sudah datang harinya Tuhan. Ini sudah dekat di ambang pintu. Tuhan datang pada kali yang kedua. Saya mau lanjut ya. Karena ini bicara persepuluhan. Maka ini ada hubungannya dengan yang namanya uang. Makanya tadi saya katakan sensitif. Pak Pendeta mau mempersepuluhan. Oh, Pak Pendeta ini mau doa banyak. Minta maaf. Sejak saya ditahbiskan Tuhan. Sejak saya meninggalkan pekerjaan usaha saya. 50-an tahun kurang lebih yang lampau. Hati saya dibaharui oleh Tuhan. Uang bukan nomor 1. Tidak, sungguh tidak. Kemurahan Tuhan sampai hari ini. Ya, Tuhan tolong saya. Uang dan kekayaan. Dua hal ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Alkitab mengatakan, atau bacalah lebih baik 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akarnya segala kejahatan yang timbul, orang itu cinta sekali sama uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Oleh memburu uang. Coba lihat sekarang. Suami dan istri pisah saja. Berbulan-bulan bahkan tahun untuk berburu uang. Ini sehat? Ini Alkitabiah? Tidak. Tidak, saudara. Istri pergi jauh, suami juga jauh. Itukah pernikahan? Hanya untuk memburu uang? Itukah tujuan nikah? Tidak. Tidak demikian. Karena memburu uang itu jadi akarnya segala kejahatan. Tolong dibaca ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tolong dibaca ulang. Karena akar segala kejahatan. Akarnya segala kejahatan Ialah cinta uang. cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada banyak orang bilang begini. Saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tapi saya juga mengasihi kekayaan saya. Bisa? No. Jangan ngomong itu kalau saudara belum bisa melepaskan hal-hal yang lain. Tidak bisa. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang yang bisa mengasihi Tuhan tapi ngasihi juga memburu uang. Kalau sudah dapat uang banyak, hasilnya sudah sombong. Tak mungkin, saudara. Sangat tidak mungkin. Kita baca ya. Matius 6 ayat 19 sampai ayat selanjutnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Ya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, Ya.
Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, Ya. dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Karena di mana hartamu berada, Nah, di situ juga hatimu berada. jadi kalau aku mengasihi Tuhan, aku tidak mungkin sekaligus mengasihi harta. Sebab di mana hartamu berada, di situ itu hatimu. Kalau hatimu sama Tuhan, ya tunggal. Kalau hatimu sama harta, ya tunggal. Tidak mungkin dua-duanya. Sebab ayat selanjutnya dikatakan, kamu tidak mungkin menyembah Allah dan menyembah Mammon. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang Ya. dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak mungkin melayani Tuhan sekaligus melayani Mammon. Tidak mungkin. Satu waktu anak sulung saya masih umur 9. Tadi saya katakan kan anak-anak dari kecil 9 anak, pokoknya sudah mulai masuk SD, sudah saya ajari dia persepuluhan. Bahkan bukan hanya persepuluhan dari penghasilan, persepuluhan waktu. Itu saya diajar oleh Tuhan ketika saya baru lahir baru. Ketika saya mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkata dalam hati saya, sejak saya percaya lahir baru, Roh Kudus ditaruh dalam hidup saya. Roh Kudus itu jadi penolong yang membisikkan hal-hal yang baik, menuntun saya. Jangan didukakan, jaga itu, roh takut akan Tuhan. Ketika saya kembalikan milik Tuhan, Tuhan berkata, kamu bisa punya pendapatan hasil berkat seperti itu kan? Iya Tuhan. Kalau aku tidak kasih hidup, apa artinya Tuhan? Ya kalau aku tidak kasih napas, kamu bisa menghasilkan. Apa artinya Tuhan? Saya berdialog. Tuhan bilang, berapa jam aku kasih kamu waktu satu hari? Satu hari berapa jam waktu yang kamu terima dari Tuhan? 24 jam. Termasuk tidur kan? Termasuk bekerja 8 jam tidur. Bersepuluhkan 24 jam satu hari itu. Dalam doa, penyembahan, baca Alkitab. 2,5 jam satu hari, sisihkan. Saya lakukan. Saya atur karena saya sibuk di dunia bisnis. Saya atur pagi, siang, dan malam. Ya, jangan terlalu capek buru itu uang, buru itu karir. Tak usah saudara. Gitu ambisi. Ini merusak banyak manusia. Rohaninya dirusak. Keluarganya dirusak. Saya cerita tentang anak saya yang sulung. Waktu kami masih tinggal di Makassar. Itu kan kalau Imlek, orang Tionghoa itu semuanya punya orang-orang tua-tua, teman-teman, kasih apa? Kasih amplop merah, ampau, ang itu merah, pau itu bungkusan. Sehingga anak-anak semua itu sudah kumpul-kumpul, ya, kumpul-kumpul. Anak saya semua kumpul. Tidak usah saya perintahkan mereka. Bersepuluhkan ya. Tidak usah. Mereka sudah tahu itu. Mereka dengar juga dari gembala. Otomatis. Anak-anak kecil-kecil seperti ini. Anak saya. Nah, begitu
dapat uang banyak, anak sulung saya bilang, mama, dia kasih mamanya, mama, ada itu sepatu yang Keds yang model baru yang merek apa itu lupa saya kepingin beli, nanti dari hasil ini saya beli. Itu cerita dia. Tapi ketika dia hadir di gereja hari Minggu umur 9 tahun, belum cukup barangkali umurnya 9 tahun, dia dengar pendeta gembala mengumumkan akan ada KKR. Waktu itu KKR di luar Sulawesi, Kalimantan. Terus pulang dari gereja, anak saya bilang sama mamanya, "Ma, tidak jadi beli sepatu Keds." Loh, mamanya kaget. Memangnya kenapa? Oh, itu tadi Om Gembala bilang KKR. Jadi semua yang saya dapat itu persembahkan dulu Mama untuk KKR. Jadi kamu tidak menyesal tidak beli sepatu? Tidak. Tidak. Itu dari kecil. Itu yang khotbah itu hari ini. Keluarin dulu 1/10 Mama. Lebihnya saya kasih semua persembahan untuk KKR. Sampai hari ini dia diberkati. Semua anak kedua, anak ketiga. Bukan berkatnya yang kita kejar, tapi bagaimana orang itu hatinya dijamah Tuhan. Jadi sejak kecil, Amsal mengatakan sejak kecil, ya, ajari anakmu hal-hal iman, hal-hal yang baik, didik. Rasul Paul bercerita di Timotius sejak kecil kamu dididik sama Oma Lois, sama Mama Yunike. Ada banyak orang tua ada perhatikan didikan yang rohani, didikan mengenai iman, hubungan dengan Tuhan. Cuma yang diajari di sekolah, pokoknya sekolah, les-lesan, itu perlu. Apa gunanya anakmu ilmunya tinggi tapi tidak karu-karuan hidupnya? Kemain ya, bahagia sekali tak kalah mau makan perjamuan di hari Natal, di tahun baru, anak-anak itu kelilingi kami. Kalau mau makan minta ampun, Mama ampuni, mulu-mulu kecil itu anak-anak. Kan bahagia saudara. Dia gimana? Saya lanjut ya. Seorang hamba Tuhan bernama James Sen, dia meneliti seluruh isi Alkitab. Yang terbanyak ayat berbicara uang, ada 2350 ayat mengenai uang. Ini hamba Tuhan James, dia meneliti, dia periksa 2350 ayat berbicara uang. Kenapa Tuhan bicara banyak tentang uang? Kenapa banyak ayat diajarkan? Karena itu yang nomor satu yang Tuhan perhatikan. Akarnya segala kejahatan karena cinta uang. Oleh karena memburu uang, manusia bisa menyimpang dari iman. Makanya kita dilatih oleh Tuhan mengatur keuangan kita. Begitu hasilnya ada, gajinya masuk di kasnya, nomor 1/10-nya, bukan yang lain-lain. Nah itulah saya ditegur Tuhan. Bulan Juni saya baru berikan di bulan Juli, sampai saya minta ampun. Ya.
Tentang doa, Alkitab bercerita 500 ayat. Tentang iman, 500 ayat. Tentang uang, 2350 ayat. Luar biasa. Ada satu ayat dari 10 ayat. 10 ayat, pasti ada satu ayat dalam perjanjian baru berbicara tentang uang. Uang bisa membuat orang tidak masuk surga loh. Perumpamaan yang Yesus terangkan di Alkitab, lebih banyak Tuhan berbicara tentang uang daripada bicara neraka. Coba. Jadi saudara, hitung baik-baik. Saya perhatikan dari jemaat ada yang hitung teliti, titik koma. Ada yang orang ada uang penghasilan sembarang aja dia kasih masuk, suka-sukanya. Itu dianggap persepuluhan. Persepuluhan itu persepuluhan. 1/10. Saya seperti itu menghitungnya. Saya tadi bercerita sama istri saya, kalau sudah misalnya ya 2.110.000 atau 2.087.000, saya kasih bulat. Jangan saudara pikir saya tidak melakukan itu. Ini saya nomor 1 dituntut. Saya menaruh rasa hormat bangga pada anak muda. Ada satu anak muda yang ada di sini, saya perhatikan. Tentu ada yang lain, tapi ini saya perhatikan. Begitu saya bantu dia, ya, ini cuma kecil saja, misalnya cuma 500, langsung diperbulukan. Nah, tunggu-tunggu. Begitu saya bantu transfer tek persepuluhan. Orang ini masa depannya, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya jasmani, rohani, kesehatan, segalanya. Kalau dia setia tidak menyimpang. Begitu kerja anak-anak saya, gaji pertamanya langsung diberikannya sebagai persembahan sulung. Buah sulungnya saya. Tidak disuruh. Dari mana mereka tahu? Dari belajar Alkitab. Dia dengar. Anak saya semua memberikan persembahan buah sulung. Yang kedua, di bulan kedua dari gaji yang diperoleh, dia juga tidak menikmati. Ini buat papa, mama. Saya terharu sampai hari ini. Kok bisa ya mereka? Kalau bukan roh Tuhan, siapa lagi? Nanti gaji bulan ketiga dia dapat, disisihkan persepuluhannya, baru ini buat saya. Jadi bulan pertama buah sulung, bulan yang kedua dia terima gaji papa dan mama, bulan ketiga baru saya nikmati. Secara bahagia kalau sudah punya keluarga, anak-anak seperti itu. Uang itu saingannya Tuhan.
Matius 19, ini cerita bagus. Ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." ya, Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" ya, Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan mencuri, ya, jangan mengucapkan saksi dusta. ya, Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terus, Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" ya, Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. ya, Kemudian datanglah kemari Ya. dan ikutlah aku." ikut aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, Nah. sebab banyak hartanya. Banyak hartanya. Tadinya dia bilang, hebat, apa yang harus aku buat supaya aku sempurna? Aku sudah lakukan semua itu, hukum Taurat. Wah, hebat. Mau sempurna, apalagi yang harus aku buat? Jual hartamu, ikut aku, follow me. Jual semua, ikut. Tapi apa? Pergi dengan sedih. Makanya jangan cepat-cepat bilang ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mau hidup dengan Tuhan. Periksa hati kita. Ini uang. Uang itu saingan Tuhan. Tidak mungkin kita menyembah Allah, menyembah Mammon. Tidak mungkin. Dalam bahasa yang lain di dalam Matius 6 itu, single eye. Single bahasa Inggrisnya. Satu arah matanya, tidak bisa dua arah, dunia dan Tuhan. Matamu baik itu dalam bahasa Inggris di Matius pasal 6 tadi, single eye, cuma satu arah, tidak dua, dunia Tuhan, dunia Tuhan. Akhirnya kau menolak Tuhan. Ini orang muda kaya. Lanjut dibaca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Nah, surga." sukar sekali masuk dalam kerajaan sorga. Makanya Tuhan memberi ujian kecil. Kecil. Aku kasih kamu 10. Kembalikan cuma 1. 1/10 saja tidak bisa, apalagi seluruh hidup, apalagi seluruh harta. Digenggam kuat-kuat, tapi pada saat engkau harus menarik napas terakhir, tidak bisa pegang, lain tidak bisa pegang. Saya senang, salut. Ada orang-orang yang begitu rutin, tetap. Begitu dia punya penghasilan, tidak lewat sampai tanggal 10. Tanggal 7, tanggal 6, tanggal 3, langsung dia bersepuluhkan. Apa saudara kira saya ingin uang saudara? Tidak. Ya, ayat-ayat perpuluhan itu Abraham memberi 1/10 pada Imam Melkisedek Raja Salem. Yakub berkata, kalau Tuhan tolong saya punya pendapatan semuanya 1/10. Saudara bisa baca di kitab Kejadian, kitab Bilangan. Siapa yang menerima? Manusia fana. Siapa yang terima? Para imam-imam suku Lewi yang tidak punya bagian harta warisan.
Tapi dari suku Lewi itu yang terima persembahan persepuluhan, mereka juga mempersepuluhkan. Saudara bisa baca di kitab Bilangan pasal 18. Tidak ada orang yang dibebaskan. Imam-imam pun tidak dibebaskan. Tuh baca ya, Bilangan 18 ayat 6, 7, 8 ya. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel Ya, sebagai pemberian kepadamu, ya, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. ya, Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal Ya. yang berkenan dengan mezbah Ya. dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. terus, Dan kamu harus mengerjakannya. Sebagai suatu jabatan pemberian, aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. ya. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ayat 8, Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. ya, Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. ya. Ayat 15, Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. ya, Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. ayat 26, Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, ya, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang Ya. kuberikan kepadamu dari Ya. pihak mereka sebagai milik pusakamu, ya, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, ya, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Orang Lewi yang menerima persembahan persepuluhan dari umat Tuhan itu juga mengembalikan persembahan itu dalam persepuluhan. Jadi para imam-imam suku Lewi yang tidak punya warisan sekarang banyak. Ada orang bisa jadi pendeta, jadi gembala, tidak full time, melepaskan semua. Ya, ada. Masih punya penghasilan di dunia. Tapi ketika Tuhan panggil saya lepaskan semua. Itu pun dipaksa. Dipaksa oleh Tuhan, disudutkan. Tapi sesudah saya menyerahkan hidup saya, hancur hati, habis saya menangis. Dan sampai hari ini, ketika kami harus pergi sekolah ke Surabaya, meninggalkan anak-anak masih kecil, kira-kira bagaimana saudara? Tinggalkan anak saja, umur masih kecil sekali, 6-7 tahun. Yang bungsu belum 5 tahun. Ditinggal di rumah dengan pengerja, seorang tante. Waktu itu tidak ada komunikasi HP. Pas di rumah yang diberikan kepada saya tinggal tidak ada HP, tidak ada nomor telepon. Pada saat jam-jam yang tertentu, kalau kami telepon ke tetangga, mereka semua kasihan satu persatu rebutan mau ngomong, masih kecil. Ini pengorbanan kami. Bukan saya agung-agungkan, tidak. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Ini yang membuat saya kuat waktu itu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Ya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. ya, Jadi apakah yang akan kami peroleh? ya, Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, pada waktu dunia dijadikan baru, langit yang baru, bumi yang baru. Terus apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta ya. untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Terus Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan karena rumahnya, nama Tuhan yang akan diberitakan meninggalkan. Terus meninggalkan rumahnya, rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya, atau saudaranya perempuan, ya, bapak atau ibunya, ya. anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Saya catat di pinggir Alkitab saya, Alkitab yang lama. Atau di Surabaya ini, saya menangis, maju, menyerahkan hidup, meninggalkan anak-anak, saudara. Tuhan yang kasih kekuatan. Ya. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Tapi upahnya besar. Ya. Uang itu saingan. Saya tinggalkan semua itu. Jadi kalau hari ini saya menyampaikan tentang persepuluhan, kami menikmati peliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Ketika kami butuh Tuhan, tidak perlu saya mengemis, tak perlu saya bicara sama orang. Tuhan yang mengadakan. Jadi uang itu punya dampak hubungan dengan Tuhan. Dampak negatif lebih banyak daripada positifnya. Maka itu Tuhan melatih kita 1/10 dari yang kecil-kecil. Masih ada 9 bagian untuk kita. Nah dari 9 itu persembahan khusus. Kan bawalah seluruh persembahan persepuluhan dan persembahanku khusus. Baru sediakan persembahan-persembahan mau, baru pakai. Kan dia banyak uang, terus dipakai-pakai saja semua. Tidak puas lagi dengan uang, bikin lagi acara ini, acara itu. Itu kalau orang Kristen masih duniawi sekali, nanti hidupnya susah. Susah, banyak saya lihat seperti itu. Itu cuma Laodikia. Aku kaya, aku tidak kekurangan. Tapi Tuhan bilang kamu miskin, melarat. Kalau saudara baca jemaat Laodikia di Wahyu 3 tuh. Dia pikir dia sudah dagang banyak dagangan, termasuk salep mata yang terkenal. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu itu kira kamu panas, kamu dingin, suam-suam, lau-lau, orang Manado bilang. Aku muntahkan kamu keluar. Bagi Tuhan kekayaan materi jasmani itu, saudara, emas, perak, uang itu, ya, bukan apa-apa. Yang itu seringkali diributkan saudara bersaudara. Itu bukan apa-apa. Kamu kira kamu kaya, tapi aku lihat kamu miskin. Nanti saudara akan ada orang zaman akhir tidak bisa terima ajaran sehat. Ini baca dengan cepat ya. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Semua ada di Alkitab. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, Ya. tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, Ya. untuk memuaskan Oh keinginan. itu guru itu telinganya. baik. Dia bilang tidak usah kembali ke milik Tuhan. Itu sudah lewat. Itu perjanjian lama. Itu Taurat.
banyak alasan. Terus Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Ya. dan membukanya bagi dongeng. itu yang dibilang ajaran sehat. Tadi Maliaka menyinggung biar imam itu punya pengajaran benar dari mulutnya. Perpuluhan itu bukan banyak, sedikitnya. Kalau gajimu, pendapatanmu cuma minim, kecil. Ya kecil lah, 1/10-nya. Tadi saya bilang itu orang muda. Dikasih 500 ribu, 50 ribu. Ada yang dikasih 5 juta, tak kasih tahu sama dia. 1/10 kan ya. Tidak dilakukan juga. Ada yang dikasih 1 juta, 1.500.000, tidak dilakukan juga. Itu saya buat, saudara. Bagaimana kita bilang, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. 1/10 waktu 2 jam setengah 1 hari, 1/10 dari pendapatanmu. Sukar toh? Gimana saudara? 2 Timotius 3 ini yang terakhir sudah kita baca, ayat 1 sampai ayat 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini masa sukar jadi hamba uang. Banyak orang Kristen, banyak, I'm sorry, para hamba Tuhan. Saya kalau lihat di grup hamba-hamba Tuhan, saya punya grup. Begitu sulit dan begitu susah kalau sudah bicara persepuluhan. Ya, saya bicara kebenaran yang saya juga praktikkan, yang saya juga didik anak-anak dari kecil. Seringkali saya bersaksi tentang anak-anak saya, putra-putri saya. Bagi 1-2 telinga, mereka tidak tahan. Dikira saya sombong, dijauhkan Tuhan. Tidak adalah. Ya, saya ingin saudara baik semua. Saya ingin saudara diberkati Tuhan. Amin. Hah? Bukan hartamu yang kucari, tapi jiwamu agar boleh berada di dalam kerajaan kekal di sorga. Saya juga sendiri harus berusaha. Buktinya kan saya akan terlambat bayar persepuluhan saya. Saya ditegur 1 hari, saya doa minta ampun, Tuhan ampuni saya, ampuni. Langsung saya hitung, bagi, kembalikan ke sinode saya. Itu aturan kami. Sampai jam berapa saya menghitungnya? Ketika Tuhan koreksi saya. Sampai 12:30 malam. Saya transfer. Tuhan tolong kita ya semua. Saudara mau ditolong Tuhan? Dengar dan lakukan. Didik ini anak-anak. Orang tua, dengar ya, didik ini anak-anak. Kalau kamu ingin lihat anakmu baik-baik, didik dia takut Tuhan, didik dia beribadah, didik dia menghormati orang tua. Seperti tadi saya katakan, tahu saya di komando. Ketika mereka mulai kerja, gaji sulung langsung diberikan kepada
Tuhan, buah sulungku Tuhan. Ketika terima gaji kedua, buat papa dan mama. Ya, lalu terima gaji ketiga, bulan ketiga kerja, setelah 60 hari kerja. Ini baru buat saya beli baju, beli apa. So akan melihat anak cucumu diberkati. Tuhan Yesus tolong kita. Amin. Mau ditolong Tuhan? Ya, jangan tamak. Mari kita bangkit berdiri. Tuhanku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagaikan emas. cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan Baik angkat tanganmu. hatiku. Semua ku berikan, Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali. Kita diberkati agar dapat menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.